Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dan Ibu Yudi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai agenda setting teori. Di sini kami telah bagi menjadi 7 pokok bahasan yang pada tiap bahasannya akan disampaikan oleh tiap anggota kelompok. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai apa sih agenda setting teori itu. Nah, agenda setting teori menurut McCombs mengemukakan dan menjelaskan bahwa media memiliki efek untuk mempengaruhi publik dan juga mempengaruhi orang. Agenda setting teori di sini memiliki dua konseptualisasi. Yang pertama yaitu pre-theoretical konseptualisasi dan yang kedua establishing agenda. Pre-theoretical konseptualisasi mendapatkan sumbangan gagasan dari James Deering dan Everett Rogers yang mengemukakan bahwa penjaga gerbang media mulai membahas mengenai agenda setting teori. Nah, di agenda setting teori di sini juga mulai mengemukakan dan membedakan yang mana menjadi masalah publik dan yang mana yang tidak menjadi masalah publik. Kemudian Laswell juga menyumbangkan gagasannya mengenai dua penting utama dari media massa. Nah, dua fungsi yang penting dari media massa yaitu yang pertama adalah surveillance dan yang kedua adalah correlation. Surveillance yaitu proses pekerja media untuk menyampaikan informasi yang dimana informasi tersebut dapat diterima oleh publik. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu correlation. Di sini itu mengenai cara media menyampaikan informasi kepada publik dan juga kepada kebijakan publik. Oke, kemudian konseptualisasi yang kedua yaitu establishing agenda. Nah, establishing agenda ini McCombs dan Shaw memiliki hipotesis bahwa hubungan media dan juga adanya hubungan media dan hubungan agenda publik, bahwa agenda media seiring berjalannya waktu akan menjadi agenda publik. Oke, itu dia tadi dua konseptualisasi dari agenda setting teori. Kemudian ada asumsi dasar dari agenda setting teori. Agenda setting teori memiliki 3 asumsi dasar. Yang pertama yaitu media pada dasarnya tidak hanya menyajikan kenyataan, namun juga menyaring dan membentuk informasi yang akan disampaikan kepada publik. Jadi di sini media itu tidak hanya menyampaikan kenyataan, namun pada kenyataan yang disampaikan oleh media ini juga terdapat informasi-informasi yang dapat diserap dan dapat diterima oleh publik. Asumsi dasar yang kedua adalah media memiliki fokus pada isu agenda yang isu tersebut dapat mempengaruhi publik dan juga mempengaruhi kebijakan. Oke, yang ketiga, asumsi dasarnya yaitu membuat kebijakan dan publik mempengaruhi agenda media. Di sini dapat dikatakan bahwa agenda publik, agenda media dan juga kebijakan memiliki hubungan timbal balik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua level dari agenda setting. Level yang pertama itu membangun isu umum yang dinilai paling penting. Pada tingkat yang pertama ini, biasanya digunakan oleh para peneliti untuk mempelajari penggunaan media dari pemikiran bahwa orang akan memiliki paparan informasi yang diberikan oleh rumah produksi. Contohnya, seperti di masa sekarang ini, isu umum yang paling sering didengar yaitu mengenai pandemi virus corona, di mana kemudian media mengambil isu tersebut karena dianggap paling penting untuk diberitakan kepada masyarakat. Berita yang disampaikan pun dalam bentuk persuasif atau informatif. Level yang selanjutnya yaitu menentukan bagian-bagian atau aspek dari isu umum yang dinilai paling penting. Pada tingkat yang kedua ini, media berfokus pada bagaimana orang harus berpikir tentang sifat masalah. Dengan demikian, sensasi laporan berita dapat terjadi untuk menarik minat audiens. Bahkan, media ingin menarik perhatian dan menanamkan pemikiran di benak orang-orang tentang beberapa masalah serius. Contohnya yaitu ketika media sudah mengetahui mengenai pandemi virus corona, media mulai menentukan
aspek dari isu tersebut. Kemudian, berita tersebut disetting semenarik mungkin agar para khalayak tertarik dengan pemberitaan yang mereka sajikan. Dengan hal tersebut, media dapat melihat apakah para khalayak tertarik dengan berita yang mereka sajikan atau tidak. Selanjutnya yaitu 3 tahap atau proses agenda setting menurut Davis. Yang pertama itu ada initiation stage. Pada tahap inisiasi, masalah publik menciptakan permintaan untuk tindakan. Contohnya seperti masalah publik. Masalah publik yang dimaksud yaitu pembegalan, di mana pembegalan sering terjadi di jalanan. Hal tersebut membuat masyarakat resah dan takut untuk berkendara sendirian. Hal tersebut kemudian membuat masyarakat menyampaikan keluh kesah mereka kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu diffusion stage. Pada tahap difusi, tuntutan ini dialihkan ke isu-isu bagi pemerintah. Contohnya, seperti masyarakat akan memberikan tuntutan kepada pihak berwajib atau pemerintah mengenai masalah pembegalan apabila tidak ditindaklanjuti. Kemudian, masyarakat akan mengalihkan tuntutan mereka mengenai permasalahan pembegalan tersebut ke berbagai isu kepada pihak berwajib atau pemerintah. Isu yang diciptakan seperti apabila tidak segera ditangani, maka korban akan semakin bertambah jika pelaku tidak diproses. Ketiga, processing stage. Pada tahap pengolahan ini, masalah kemudian diubah menjadi agenda. Contohnya, setelah melalui kedua tahap yaitu diffusion stage dan initiation stage, kemudian masalah maupun isu akan diolah dan dibuat ke dalam agenda. Jadi, masalah mengenai pembegalan tersebut akan diolah dan dibuat ke dalam agenda oleh pihak berwajib atau pemerintah untuk selanjutnya akan mereka tindaklanjuti. Sekian presentasi saya mengenai 2 level dan proses dari agenda setting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ekspansi dan penyempurnaan dari agenda setting teori. Agenda setting teori merupakan suatu studi asli yang telah diterbitkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972, di mana teori ini didasarkan pada suatu model efek media yang cukup kuat. Berdasarkan pada hasil hipotesis yang telah dilakukan oleh McCombs dan Shaw, dapat dinyatakan bahwa agenda media ternyata memiliki dampak terhadap agenda publik, di mana didasarkan pada suatu citra khalayak yang cukup pasif. Dalam teori ini, terdapat suatu fase yang mana menggabungkan antara agenda setting teori dengan beberapa ide yang dimiliki oleh uses and gratification teori. Dalam pendekatan uses and gratification, terdapat suatu gagasan mengenai audiens yang digambarkan sebagai pencari yang aktif, yang mana menggunakan media sebagai alat penggunaan yang khusus, serta menggunakan media sebagai alat untuk memuaskan kepuasan tertentu. Pada tahap selanjutnya, dalam fase ini, yaitu memasukkan gagasan tersebut, kemudian bertanya-tanya mengenai mengapa beberapa pemilih tertentu memaparkan pilihannya tersebut terhadap pesan-pesan tertentu dibandingkan dengan pemilih yang lainnya. Kemudian, penelitian yang telah dilakukan atau dieksplorasi oleh McCombs dan Shaw ini akan diperluas oleh beberapa tokoh peneliti yang lain dengan cara melakukan penelitian lebih lanjut. Tokoh peneliti tersebut antara lain Weaver, Graeber, Eel, dan McCombs itu sendiri pada tahun 1981. Dalam penelitian lebih lanjut ini, terdapat penambahan unsur-unsur politik yang sebelumnya memang belum ada pada penelitian yang pada tahun 1972. Penelitian ini berisikan penambahan unsur-unsur berupa citra kandidat serta minat pemilih dalam melakukan suatu kampanye. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kritik yang terdiri menjadi 3 bagian, yaitu ada scope, utility, dan juga heurism. Nah,
Skop di sini berisi tentang agenda setting teori yang dianggap lebih unggul daripada attribute setting teori. Nah, attribute setting teori ini sendiri terdapat pada level kedua. Nah, namun dalam penggunaannya, agenda setting teori dan juga attribute setting teori dapat hidup secara berdampingan. Lalu yang kedua ada utility, yang dimana agenda setting teori masih dapat digunakan oleh media yang dibedakan oleh beberapa generasi. Lalu yang terakhir ada heurism, di mana agenda setting teori tersebut dianggap berhasil, namun dalam penggunaannya agenda setting teori ini lebih berfokus pada studi tentang politik seperti itu. Hingga saat ini, agenda setting teori masih dianggap relevan. Nah, agenda setting teori ini sendiri sejalan dengan perubahan media serta dipakai dalam bidang yang berbeda-beda pula. Nah, namun secara tidak langsung, agenda setting teori ini berguna untuk media dalam mengkomunikasikan sebuah pesan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, serta terima kasih.